Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat? Semangat? Mudah-mudahan kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak pada pagi ini. Coba sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pembelajaran pagi ini kita akan belajar mengenai tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati teks non-fiksi yang disajikan guru pada Google Classroom, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks non-fiksi yang disajikan guru pada Google Classroom, peserta didik mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks non-fiksi yang disajikan guru pada Google Classroom, peserta didik mampu menulis teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati tampilan video tentang penggolongan hewan, peserta didik mampu menemukan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Dan yang kelima, dengan mengamati tampilan video pembelajaran tentang penggolongan hewan, siswa mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Siapa yang pernah membaca buku ensiklopedia? Coba Pak Guru tanya. Ensiklopedia itu termasuk teks fiksi apa teks non-fiksi? Ya, betul. Ensiklopedia termasuk teks non-fiksi. Coba apalagi yang termasuk teks non-fiksi? Ya, betul. Ada jurnal, skripsi, makalah, kamus, surat, laporan, biografi. Menurut kalian, apa pengertian dari teks non-fiksi? Ya, betul sekali anak-anak. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, bersifat nyata, dan benar-benar ada dalam kehidupan. Coba kalian baca teks tentang ekosistem yang Pak Guru unggah di Google Classroom ya. Mari kita bahas di sini. Seperti yang Pak Guru tampilkan di samping Pak Guru. Setelah kalian baca, coba dilihat di setiap paragraf biasanya terdapat apa? Coba dalam setiap paragraf biasanya ada ide pokok. Ada yang tahu pengertian dari ide pokok? Ya, ide pokok sering disebut dengan pokok pikiran. Pokok pikiran yaitu masalah utama yang mendasari sebuah paragraf. Pokok pikiran di sini ya, ada yang terletak di awal yang disebut deduktif ya. Ada juga letaknya di akhir yang disebut induktif ya. Ada yang tahu cara menemukan ide pokok dalam paragraf? Nih, coba Pak Guru akan menjelaskan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencari kalimat utama. Yang ketiga, tandai informasi penting yang merupakan kalimat utama. Yang keempat ya,
Baca kembali ejaan dengan teliti sampai kamu menemukan pokok pikiran. Coba, dari teks yang dibaca kalian, apa ide pokok paragraf pertama? Coba, ide pokok untuk paragraf pertama yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Terletak di awal ya, sehingga disebut paragraf deduktif ya. Untuk ide pokok pada paragraf yang kedua dan seterusnya kalian nanti isi ya di Google Classroom. Sekarang coba lihat dan amati tayangan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora, herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Ini adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Setelah melihat tayangan video tadi, sekarang amati hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian isi tabel yang ada di Google Classroom ya, seperti yang ada di samping Pak Guru. Untuk contoh ya, yang pertama ayam. Jenis makanannya dedak padi. Berarti dedak padi termasuk golongan tumbuhan ya. Untuk nomor 2 dan selanjutnya silahkan kalian kerjakan di Google Classroom. Setelah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang dibuat jaring-jaring makanan ya di buku gambar kalian. Kalian foto dan upload di Google Classroom. Terus dari tabel penggolongan hewan tadi, silahkan buat tulisan non-fiksi yang membandingkan dua jenis hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Bisa kalian diskusi dengan orang tua kalian di rumah. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Coba anak-anak, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ya, pada hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi, ada ide pokok dari teks tersebut, kemudian kita mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba yang paling menarik tentang apa? Betul ya, hewan. Karena hewan itu berada di sekitar kita dan hewan bisa menjadi sahabat manusia. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai jenis-jenis ekosistem ya. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya, dan selalu menjaga kesehatan. Pak Guru akhiri ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.